Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. I hope you just good, safe, and happy. Okay, class. Now, let's start our civic class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Class, look at here. I have something for you. What is it? Yes, it is one of obligation in our environment. Okay, today we are going to learn about rights and obligations toward natural resources. Class, rights and obligations toward natural resources divide into three kinds. They are: pertama, hak dan kewajiban terhadap tanaman. Kedua, terhadap hewan peliharaan. Ketiga, terhadap hewan langka. Dan yang keempat, terhadap kebersihan lingkungan. Baik, kita menuju ke yang pertama. Oke, yaitu apa tadi, nak? Yaps, hak dan kewajiban terhadap tanaman. Apa hubungan merawat tanaman dengan hak dan kewajiban terhadap lingkungan? Baik, mari kita perhatikan. Oke? Ya, tanaman perlu dirawat agar tumbuh subur. Menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membasmi hama itu adalah bentuk kewajiban terhadap tanaman. Lalu, apa hak kita? Betul sekali. Tanaman di sekitar kita mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Menghasilkan udara segar yang dapat kita hirup, sumber makanan, dan lingkungan menjadi asri, nyaman, tentram. Baik, sekarang Miss In tanya nih. Apa hasilnya jika kita tidak memenuhi kewajiban kita terhadap tanaman yang kita tanam? Tentu saja kebalikannya tadi. Kita tidak dapat menghirup udara segar, kesusahan mendapat sumber makanan, bahkan lingkungan menjadi kotor. Paham ya? Oke, lanjut. Hak dan kewajiban yang kedua, yaitu terhadap hewan langka. Nah, perhatikan. Oke? Nah, apa manfaat melaksanakan kewajiban memelihara hewan? Ya, ketika kita memberi makan, memandikan, membersihkan kandang, dan mengobati hewan peliharaan saat sakit, itu adalah bentuk-bentuk kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Dan bentuk-bentuk kewajiban ini sangat bermanfaat bagi hewan. Apa saja itu? Tentu hewan peliharaan menjadi tumbuh sehat, bersih, dan tidak mudah sakit. Nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan. Kok bisa, Miss? Hewan peliharaan tidak menularkan penyakit kepada kita atau hewan lain sehingga lingkungan terasa nyaman untuk tempat tinggal kita. Oke, mari kita lanjutkan. Yang ketiga,
hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Tara, ini dia. Misiin mau tanya nih, kenapa hewan langka harus dilindungi? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yaps, betul sekali. Apabila tidak dilindungi akan punah sehingga mengganggu ekosistem, keseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut dan mempengaruhi keseimbangan alam. Memangnya apa peran hewan langka bagi generasi selanjutnya, Miss? Generasi seperti kalian itu manfaatnya apa ya? Nah, jika keseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut dan keseimbangan alam terganggu, maka generasi selanjutnya pun tidak dapat hidup di lingkungan yang nyaman dan asri. Bahkan, bumi semakin tidak bersahabat. Terjadi banjir, tanah longsor, bencana-bencana lainnya yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu, mari kita melestarikan hewan langka. Bagaimana caranya? Ingin tahu? Ya, benar sekali. Melindungi tempat hidup hewan tersebut, mengembangbiakkan hewan tersebut, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, serta memberantas perburuan hewan. Oke? Lanjut ya. Hak dan kewajiban yang terakhir, yaitu yang keempat. Apa tadi? Ya, terhadap kebersihan lingkungan. Oke, perhatikan ya. Anak-anak, pada gambar barusan terlihat jelas bahwa di situ kita memperoleh hak kita menikmati lingkungan yang bersih, udara segar, aman, tidak ada bencana alam, bahkan kesehatan terjaga. Nah, lalu apa kewajiban kita? Iya, menjaga kelestarian lingkungan. Caranya banyak sekali. Mari kita lihat, perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, coba, manakah perilaku yang menjaga kelestarian lingkungan dan perilaku yang tidak menjaga kelestarian lingkungan? Tada! Ini dia. Yang pertama, melakukan penanaman pohon kembali. Yang kedua, membuang sampah ke tempat sampah sesuai jenisnya. Nah, itu termasuk perilaku menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan kalau membuat jalan dengan mengurangi pepohonan atau melakukan penebangan pohon sembarangan, kemudian membakar sampah sembarangan atau membuang sampah sembarangan, itu termasuk perilaku yang tidak menjaga kelestarian lingkungan. Lalu, apa dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut terhadap lingkungan? Nah, jawabnya sama seperti sebelumnya, yaitu ketika anak-anak tidak melaksanakan kewajiban untuk melestarikan hewan langka, sering terjadi apa tadi? Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya yang diakibatkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oke, student, let's review our lesson today. Today, we have learned about rights and obligation toward natural resources. Jadi, mari kita melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan sebaik-baiknya agar lingkungan menjadi aman dan nyaman. Oke, kelas.
Thank you for watching my video. Keep spirit. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bye-bye. See you next time. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.